Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, watashi wa Kushoton Hasana desu. Ini sudah masuk hari ketiga ya. Ini aku akan menjelaskan bungkei tentang teke. Bungkei tentang teke. Oke. Ini materinya materi nomor 9 sampai 12 ya. Yang pertama itu adalah bentuk teke, perubahan bentuk teke. Itu kan kita udah dipelajari di Mina 1 ya. Masnya itu dihilangkan, diganti jadi bentuk T. Misalnya yang kayak grup 1 ada ikimas. Ikimas kan artinya akan pergi. Ini mas itu diartikannya akan. Tapi kalau misalkan diganti bentuk teke, itu jadinya karena ini grup 1 jadi ite. Ini ikimas itu bentuk spesial ya. Ite, ini ite perubahannya jadinya. Kalau misalkan tabemas jadi tabete gitu ya. Kalau misalkan shimas jadi site. Ini perubahan bentuk 1, grup 2 sama grup 3. Kalian bisa pelajari di bab Mina 1 lagi ya untuk bisa masuk ke bungkei yang ini. Oke, lanjut kita ke 4T. 4T itu ada 4, maksudnya ada 4T itu penjelasannya ada 4 ya, bisa diartikan sebagai kemudian, dan, dengan atau menggunakan, karena, dan kalau. Yang pertama itu ada kemudian. Kemudian itu biasanya berhubungan dengan kata kerja. Kalau diartikannya dan, itu biasanya berhubungan dengan kata benda atau kata sifat. Untuk kemudian ini biasanya diartikannya itu di akhir. Jadi konteksnya dulu baru diartikan yang T-nya, kemudiannya. Kecuali yang dengan menggunakan karena atau kalau dia adalah penerjemahannya itu biasanya di awal. Jadi diartikannya karena dulu baru konteksnya, konteks kalimatnya. Ini kita langsung contohin aja ya yang kemudian nih. Asa okite abite gohan o tabete gakko e ikimasu. Bentuk mas terakhir karena ini titik ya. T, asa, pagi, okite, bangun. Nah, T-nya baru diartiin. Pagi, bangun. Kemudian abite, mandi. Kemudian gohan o tabete, makan nasi. Kemudian gakoe ikimas, pergi sekolah. Jadi diartiinnya itu konteksnya dulu baru yang T-nya. Nah, kalau misalkan yang diartiinnya di awal penerjemahannya, coba kita pakai yang dengan ya. Naifu o sukate, niku o kirimas. Nah, diartinya dari sini dulu nih, dari T-nya dulu. Dengan menggunakan pisau memotong daging, artinya dengan. Ada lagi nih yang karena. Tabena kute, ini kan tabena ini, tabenai bentuk nai. Kalau masuknya di tengah kalimat untuk dilanjutinnya, i-nya berubah jadi kute, masuk ke dalam kata sifat i ya. Tabena kute onaka ga itai desu, karena tidak makan perutnya sakit. Ingat ya, ga itu diartiin dulu nih yang depannya nih, karena itai itu kan bukan bentuk pengecualian, jadi diartinya dari depannya. Kemudian ada dan ini merujuknya ke kata sifat ya, kata sifat atau kata benda. Di sini aku pakainya kata sifat ya. Karewa josu de shinsetsu de majime desu. Ini kenapa nggak pakainya te? Karena jozu itu adalah kata sifat na. Kata sifat na biasanya berubahnya bentuknya jadi de. Kata benda juga jadi de. Kecuali yang kata sifat i jadi kute. Ingat yang waktu pembahasan kemarin ya. Jadi dia karewa jozu de, pandai, dan diartiin ya. Shinsetsu de, baik hati, dan karena ini kan dan yang ini ya, yang di akhir kalimat ya, akhir penerjemahannya ya. Majime desu, rajin. Kalau, nah yang terakhir ya, kalau.
kokode, tabete, dame. Nah, kalau itu diartiinnya kan terjemahannya yang T-nya itu awal. Berarti kita artiin dari awal dulu nih. Kalau makan di sini tidak boleh, gitu ya. Oke, masuk ke bentuk T lagi, te kudasai. Udah pada tahu ya kalau te kudasai itu biasanya untuk bentuk permintaan ya. Itu lebih sopan ya daripada cuman te. Te itu kasar ya. Non de kudasai, tolong minum, atau bisa diartikan silahkan minum. Lagi-lagi ini nonde, pakainya de bukan te kudasai. Kenapa? Karena nonde itu masuk ke grup 1 yang binimi ya. Kan nomimas. Nah, mi ini masuknya binimi yang perubahannya jadi ende. Jadi nonde ya. Lanjut, ada lagi te kudasaimasu. Ini biasanya te kudasaimasu itu untuk bentuk meninggikan hormat ya. Jadi ketika kita diberikan sesuatu, diberikan bantuan dari orang lain yang derajatnya lebih tinggi dari kita, biasanya kita pakainya kudasaimasu ya. Sensei ga kono hon o kudasaimashita. Pakainya kudasaimashita ya. Lanjut. Bentuk te imas. Tadi kan bentuk te-nya. Nah, ini masuk nih ke te imas yang artinya ada sedang, ada profesi yang berulang, profesi atau berulang, dalam keadaan juga ya. Kita masuk ke yang sedang dulu. Udah pada tahu ya yang te imas sedang itu ya. Contohnya, watashi wa benkyou shimasu. Ini kan shimasu nih. Shimasu diarti ini punya kiasannya akan. Jadi watashi wa benkyou shimasu. Saya akan belajar. Nah, kalau kita ganti menjadi te imas, jadi artinya watashi wa benkyou shite imasu. Artinya saya sedang belajar. Kalau tadi kan mas kan akan. Kalau menggunakan te imas, shite imasu jadinya sedang. Ada lagi nih kata kerja juga nih yang te imas, tapi bukan aktivitas ya. Aktivitas, tapi ini disebutkan untuk sebuah profesi. Jadi bukan misalkan kita kerja nih sebagai guru ya. Watashi wa sensei desu, itu kayak terlalu sombong ya. Jadi biasanya untuk kita supaya low profile gitu, biasanya pakainya ini profesi nih ya. Watashi wa eigo o oshiete imasu. Saya mengajar bahasa Inggris, kayak gitu ya. Saya mengajar bahasa Inggris. Kenapa pakai te imas? Kenapa enggak yang mas aja biasa? Karena ini kan posisinya kita masih mengajar ya. Jadi makanya pakainya te imas, keadaan yang masih berlangsung. Kita kan masih mengajar. Keadaan yang berulang, nanti masuk nih ke yang berulang. Tapi ini masuknya ke profesi dulu ya. Watashi wa eigo o oshiete imasu, artinya saya mengajar bahasa Inggris. Berarti kan sama aja saya adalah sebagai sensei, kayak gitu, sebagai guru. Cuman itu lebih ke ini lebih ke halusnya ya. Terus yang berulangnya nih, watashi wa kami de benkyou shite imasu. Nah, ini tuh sama kayak sedang sebenarnya. Cuman ini tuh kegiatan yang berulang. Jadi walaupun kita nggak bener-bener dalam situasi kita lagi belajar itu, kita bisa pakai shite imasu karena kita masih dalam proses belajarnya. Maksudnya kita itu masih belajar di LPK kami gitu. Makanya pakainya benkyou shite imasu walaupun kita nggak lagi belajar saat itunya ya. Kalau shite imasu yang belajar pada saat itunya pakainya yang ini nih. Kalau ini yang berulang, itu maksud artinya itu kita masih melakukan kegiatan itu secara berulang. Terus ada lagi nih, tadi kan profesi itu kan manusia ya. Kalau sekarang yang tempat. Contoh, mayora wa okashi o sukuteimasu.
Artinya mayora adalah membuat atau pembuat cemilan. Jadi mayora itu apa sih? Pabrik apa sih? Pabrik pembuat cemilan. Atau kalau misalkan mau dipakein anak kalimat, mayora wa okashi o sukute iru kojo. Artinya kan pabrik mayora adalah pabrik pembuat cemilan, pabrik yang membuat cemilan. Ini pakai anak kalimat ya. Ini buat tempat. Selain buat profesi manusia, bisa juga untuk tempat ya. Kayak toko, terus kayak minimarket. Itu tokonya toko apa sih gitu. Jadi pakainya bisa kono misewa nani. Nah, pakainya yang ini. Berarti misalkan keki yo sukute imas kayak gitu. Itu toko yang bikin kue kayak gitu ya. Terus bisa nggak sih kalau pakainya bentuk lampau? Bisa. Ini misalkan kita nih waktu kita muda atau misalkan waktu kita anak-anak, kita tuh setiap hari tuh main bola. Itu kan main bolanya karena setiap hari kan kegiatan yang berulang tuh. Nah, bisa tuh pakainya si teh imas, tapi karena ini lampau, jadi pakainya ta imas ta. Contoh ya, wakai toki Yokusaka o shiteimashita. Wakai toki, ketika muda sering bermain bola gitu. Jadi bisa dipakai untuk bentuk lampau ya. Tapi ingat ada masanya. Jangan shiteimas saja. Kalau shiteimas berarti kegiatan itu masih berlangsung sampai saat ini. Tapi kalau itu di masa lalu, makanya shiteimashita. Masuk lagi ke teimas yang dalam keadaan. Kalau tadi itu teimas yang sedang, itu pakainya kata kerjanya aktif ya. Dan biasanya menggunakannya partikel o. Nah, sekarang kita masuk ke kata kerja pasif. Kata kerja pasif artinya yang dalam keadaan, bukan sedang. Contohnya, eakong ga suite imas. Eakong AC. AC-nya suite imas, AC-nya menyala. Dari kata, ini kan perubahan bentuk T ya. Dari kata sukimas artinya menyala. Ini bentuk pasif ya. Kalau bentuk aktifnya kan sukemas. Kalau bentuk pasifnya sukimas. Jadi pakainya partikelnya partikel ga karena ini bentuk pasif. Eakong ga suite imas. Ada lagi denki ga kiete imas. Denki artinya kan lampu. Denki ga lampunya, kiete imas lampunya terpadam. Masih tetap pakai partikel ga karena kiete itu bentuk pasif. Bentuk aktifnya kiete apa? Bentuk aktifnya kiete adalah keshimas, artinya mematikan. Harus belajar ngapalin bentuk pasif dan bentuk aktif ya. Yang kemarin juga kan udah diajarin tuh ciri khas atau trik untuk membedakan apakah itu kata kerja aktif atau pasif. Nah, yang selanjutnya ini ada te arimas. Kalau tadi kan te imas, sekarang te arimas. Bisa diartikan ter atau di. Kata kerjanya pakainya apa? Pakainya aktif. Tapi ini pakainya partikelnya ga. Kenapa? Kita lihat contohnya dulu ya. Tokai ga kabe ni hate arimas. Jamnya hate arimas tertempel di dinding. Jamnya tertempel di dinding. Ter ya pakainya. Hate harimas itu menempelkan. Jadi karena diubah jadi te arimas makanya jadinya tertempel di dinding. Kenapa pakainya ga? Ini tadi yang kata kerja aktif katanya pakainya o. Kenapa di sini pakainya ga? Karena arimas di belakangnya. Arimas itu biasanya menggunakan partikel ga. Ga arimas. Lanjut. Kagi ga dewani kakete arimas. Kagi kunci. Kagi ga kuncinya. Dewani kakete arimas. Kuncinya digantung di pintu.
Kenapa di? Karena bisa diartiin ter atau di. Kita nyambung-nyambungin aja enaknya gimana, maunya pakai ter atau di. Digantung atau tergantung juga bisa ya. Jadi KKT dari kata kerja kakemas ya, artinya menggantungkan. KKT arimas, jadi tergantung atau digantung di pintu. Lanjut. Sekarang ke bungke nomor 13 sampai 16 yaitu node. Node artinya karena. Ini ada untuk kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda. Ini kan bentuknya futsuke. Kita lihat ya. Kesa gohan o tabeta node nemuku narimas. Kesa tadi pagi. Karena tadi pagi itu bentuk lampau ya, makanya pakainya tabeta. Kesa gohan o tabeta node, artinya dari sini. Tadi pagi karena telah makan nasi menjadi ngantuk. Nemuku narimas. Ingat, bentuk ku yang kata sifat itu kalau ketemunya sama pasif dia nggak ada artinya ya. Jadi menjadi ngantuk aja, nggak menjadi dengan ngantuk gitu, enggak ya. Nah, kata sifat i takai node hong o kaimas yang desta. Takai node artinya kan karena mahal tidak membeli buku. Paham ya? Masuk ke kata sifat na. Kata sifat na itu karena bentuk futsuke dia tetap masuk na-nya ya. Shizuka na node suki des. Karena tenang suka. Jadi karena misalkan karena suasana tenang jadi dianya suka. Jadi shizuka na node suki des. Karena tenang saya suka. Sekarang kata benda. Ingat, biasanya kalau kata sifat na-nya itu ada na-nya, maka kata benda juga ngikutin na. Kalau kata sifatnya jadi ni, maka kata bendanya juga jadi ni. Jadi udah selaras aja gitu, ngikut-ngikut aja ini kata bendanya. Contohnya Yasumi. Yasumi itu kan bisa di kata benda kan ya. Yasumi nanode. Nah, ingat ada nanya. Yasumi nanode ega o mitai desu. Ini bentuk keinginan ya. Karena libur ingin menonton film. Oke, masuk ke bungke nomor 17. Ini juga masih pakainya futsuke. Tameni. Tameni itu bisa diartinya untuk, demi, atau karena. Kita contohin dulu yang kalau misalkan diartinya demi ya. Keki ga sukureru tameni mainichi shokenmei naraimasu. Nih, sukureru itu kan bentuk kanoke ya, bentuk kebisaan. Makanya pakai partikelnya ga. Keki ga sukurareru tameni, demi bisa membuat kue, setiap hari mainichi ishokenmei sungguh-sungguh naraimasu. Setiap hari belajar sungguh-sungguh. Terus yang karena Chiko ga atta tameni gakko ni okutte shimaimashita. Ini shimaimashita bentuk penyesalan ya, yang di mina 2. Chiko ga kecelakaan kan, atta tameni arimas, ini berarti walaupun enggak di artinya dari sini ya. Karena ada kecelakaan terlambat ke sekolah. Okutte shimaimashita, bentuk te shimaimashita ya. Terus ke kata benda no. Kazoku no tameni nihon e hatarakimasu. Ini artinya demi. Demi atau untuk bisa ya. Untuk boleh deh. Demi. Ini enaknya demi. Demi keluarga. Kazoku no tameni, demi keluarga pekerja ke Jepang. Lanjut. Bungke nomor 8. Kara. Kara itu yang waktu kita di minus 1 itu kan karanya artinya pertamanya itu kan dari. Nah sekarang ada lagi nih dari, bisa mulai, bisa karena juga nih. Jadi ini pembahasannya tentang karena ya. Kita coba pakai yang dari dulu deh. Eki kara uchi made yoji ga kakarimasu. Dari sini dulu. Eki kara
dari stasiun Made sampai rumah Yoji ga kakarimas. Ingat, diartiin dari kakarimas dulu karena ini pengecualian. Memerlukan waktu 4 jam. Kalau yang mulai artinya korekara mainichi undoshimasu. Korekara kan mulai sekarang, mainichi setiap hari, undoshimasu. Berarti undoshimasu itu artinya olahraga. Berarti mulai sekarang olahraga setiap hari. Lanjut, yang karena sukareta kara hayaku nemas. Karena lelah tidur cepat. Ya. Hayaku nemas atau tidur dengan cepat atau tidurnya lebih cepat gitu ya. Sekarang mungkin nomor 19, yori. Yori itu bisa diartikan dari, daripada, lebih dari. Itu biasanya untuk perbandingan ya. Ada contohnya nih. Maria sang wa Ani sang yori Nihongo ga jozu desu. Maria sang wa Ani sang yori. Maria lebih pintar daripada Ani. Jadi ini diartiin dulu ya. Maria sama saudara Maria lebih pintar bahasa Jepang daripada Ani. Pokoknya lebih daripada gitu ya. Yori juga bisa dipakai biasanya yang dari ini nih, yang darinya aja. Biasanya itu untuk kap surat ya, yang di bawahnya itu kadang tuh ada tuh Andi Yori, artinya dari Andi gitu. Atau misalkan di artinya Nani Yorimo. Nani artinya apa, Yori itu daripada, mo apapun kan. Jadi Nani Yorimo lebih dari apapun gitu maksudnya. Terus terakhir nih yang bungkai nomor 24 dan sampai 25. Mada. Mada itu kan yang kita tahu kan artinya belum ya. Mada abimas, belum mandi. Mada tabemas, belum makan. Nah, kalau misalkan madanya pakai bentuknya negatif, ini kan bukan negatif nih, artinya belum. Tapi kalau misalkan digabunginnya sama kata kerja yang negatif, itu artinya juga belum sama. Misalkan mada tabenemasen, artinya belum makan. Mada benkyou shite shimasen, artinya belum belajar. Ini hampir mirip ya, artinya sama sih. Cuman kalau ini pakainya negatif, kalau ini pakainya biasa. Nah, kalau misalkan yang pakainya positif lagi, itu kalau penggabungannya dengan bentuk T, itu artinya masih ya. Kalau tadi kan belum. Sekarang masih kalau penggabungannya dengan kata kerja bentuk T, positif ya. Mada benkyou shite imasu. Mada artinya masih. Benkyou shite imasu, belajar. Berarti masih belajar. Kayak gitu ya. Mada benkyou shite imasu, artinya masih belajar. Oke, penjelasannya segitu dulu. Kalau misalkan masih kurang paham, bisa cek lagi bukunya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat diri saya sendiri, dan mungkin kalau ada yang nonton bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Sekian, nanti kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam matane.